Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran matematika kelas 11. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai kehadiran. Jadi, untuk kalian yang hadir di video saya, silakan berikan komentar di video pembelajaran saya. Tulis atau ketik nama kalian dan juga kelasnya. Nah, itu untuk memenuhi syarat eh, mapel matematika. Selain absen, yaitu kedua tugasnya. Nah, tolong disimak dengan baik-baik dan dibaca deskripsinya dengan baik-baik apa yang harus kalian kerjakan. Karena dari beberapa tugas yang saya periksa, ada beberapa juga siswa yang tidak mengikuti apa yang saya arahkan gitu. Jadi mohon sekali kalian simak videonya dan juga baca deskripsinya dengan baik-baik apa yang akan kalian kerjakan setelah melihat tayangan video ini. Oke? Oke, kita lanjut ke video pembelajarannya masih dengan materi matriks dan KD yang sama ya. Nah, namun di video kali ini kita akan belajar mengenai operasi aljabar pada matriks. Oke. Nah, dengan kompetensi dasar yang sama dan tujuan pembelajaran yang sama, minggu lalu kita belajar mengenai pengertian dan jenis-jenis matriksnya. Nah, minggu sekarang kita akan menerapkan operasi aljabar pada matriks. Nah, lanjut. Oke, operasi aljabar pada matriks. Nah, operasi aljabar pada matriks yang akan dipelajari minggu ini yaitu yang pertama penjumlahan matriks, yang kedua pengurangan matriks, yang ketiga perkalian matriks dengan skalar, dan terakhir ada perkalian matriks. Oke, lanjut. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Penjumlahan dua buah matriks akan mendapatkan matriks baru yang elemen-elemennya adalah jumlah dari elemen-elemen yang bersesuaian dari matriks sebelumnya. Nah, maksudnya jika penjumlahan dua buah matriks tersebut dilakukan atau dikerjakan, maka akan mendapatkan elemen-elemen yang baru yang bersesuaian dengan kedua buah matriks tersebut. Nah, kedua buah matriks tersebut dapat dijumlahkan atau dioperasikan bila atau syaratnya yaitu harus mempunyai ordo yang sama. Jadi, kedua buah matriks tersebut bisa dioperasikan atau dijumlahkan kalau ordonya sama. Nah, seperti contoh berikut. Di sini ada matriks berordo 3 kali 3 atau 3 ya. Nah, dijumlahkan lagi dengan matriks yang berordo 3 kali 3. Jadi syarat tersebut harus dipenuhi. Dari matriks tersebut jika kita jumlahkan itu akan mendapatkan matriks dengan jumlah dari elemen-elemen yang bersesuaian dengan matriks sebelumnya. Nah, yang ini. Kita perhatikan ya. A 1, 2 kita jumlahkan A 1, 2 di matriks kedua itu menjadi negatif 4. Jadi 1 ditambah dengan negatif 5 yaitu negatif 4. Elemen-elemennya itu ya harus bersesuaian dengan matriks yang dijumlahkan. Kalau A1 1 dijumlahkan dengan A1 1 pada matriks kedua akan menjadi matriks A12
yang bersesuaian dengan matriks sebelumnya. Kemudian negatif 2 kita jumlahkan dengan 3 ditambah 3. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kemudian 4 ditambah dengan 2 maka menjadi 6. Nah, berarti A11 ditambah A11 pada matrik kedua menjadi negatif 4. Nah, kalian bisa perhatikan contohnya. Kemudian selanjutnya di baris kedua, kita jumlahkan juga dengan baris kedua. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Kemudian negatif 5 ditambah dengan 8. Ini dia, negatif 5 ditambah dengan 8 menjadi 3. Kemudian negatif 9 ditambah negatif 5. 9 ditambah negatif 5 sama dengan 4. 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5. Dan seterusnya. Kalian bisa perhatikan contohnya. Kalian bisa menguasai operasi penjumlahan matrik ini, tentunya harus kalian juga kuasai operasi bilangan bulat. Bagaimana cara menjumlahkan negatif 5 dengan 8, negatif 2 dengan 3, kemudian 9 ditambah dengan negatif 5. Kalian harus kuasai terlebih dahulu. Maka hasilnya pun tidak akan salah kalau kalian menguasai operasi bilangan bulatnya. Oke, lanjut ke pengurangan matriks. Pengurangan dua buah matriks akan menghasilkan matriks lain yang elemen-elemennya merupakan selisih elemen-elemen yang bersesuaian dari matriks sebelumnya. Jadi pengurangan matriks itu sama dengan penjumlahan matriks. Jadi elemen-elemen yang baru yang sudah dikurangi atau pengurangan matriksnya itu akan bersesuaian dengan matriks yang barunya. Jadi matriks yang dikurangi itu akan sama dengan matriks sebelumnya. Hasil dari matriks yang dikurangi itu akan sama dengan matriks yang sebelumnya. Kita lanjut ke contohnya. Nah, sama halnya juga dengan penjumlahan matriks. Jadi pengurangan matriks pun ada syaratnya. Jadi bisa dikurangkan atau bisa dioperasikan jika matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Nah, ini dia contohnya. Ordo pada matriks pertama itu harus sama dengan ordo pada matriks kedua. Ini berordo 3 kali 2. Dan ini matriks keduanya pun harus 3 kali 2. Nah, bisa dioperasikan jadinya. Nah, ini dia penjabarannya. 17 dikurangi negatif 2. 17 dikurangi negatif 2 akan menjadi 17 tambah 2. Karena ini, perkalian ini. Negatif dengan negatif akan menjadi positif. Kemudian 5 dengan negatif 10. 5 dikurangi negatif 10. Sama dengan 5 ditambah 10. Karena pertemuan antara negatif-negatif, maka menjadi penjumlahan. 5 tambah 10, jadi 19. Dan 5 tambah 10 sama dengan 15. Selanjutnya baris kedua 5 dikurangi 20. 5 dikurangi 20 sama dengan negatif 15. Negatif 13 dikurangi negatif 2. Nah, ini negatif bertemu lagi dengan negatif, hasilnya juga akan positif. Jadi negatif 13 ditambah 2 sama dengan negatif 11 dan seterusnya. Jadi pengurangan dua buah matriks ini bisa dioperasikan jika mempunyai ordo yang sama. Ya kalau ordonya nggak sama ya nggak bisa dioperasikan, nggak bisa dikurangi dan nggak bisa juga dijumlahkan. Lanjut ke perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks A dengan skalar K dinotasikan KA akan menghasilkan matriks yang baru, yang elemen-elemennya merupakan hasil perkalian semua elemen-elemen A dengan skalar K. Nah, kita lanjut ke contoh aja, biar kalian lebih paham lagi.
Nah, di sini ada matriks P dengan ordo 2 kali 2. Maka jika kita mengalihkan dengan skalar P, yaitu dengan bukan dengan P ya, tapi matriks P dikalikan dengan 2. Yang skalar itu di sini 2-nya ya. 2 kita kalikan dengan matriks P. Maka di sini akan menjadi 2 dikali dengan 12, 2 dikali dengan 6, 2 dikali dengan 24, 2 dikali dengan 18. Jadi skalarnya itu kita kalikan semua ke elemen matriks. Ya. Skalarnya itu, yang 2-nya yang ini kita kalikan dengan matriks P atau dengan semua elemen pada matriks P, itu menjadi matriks yang baru dengan elemen-elemennya bersesuaian dengan matriks sebelumnya. Nah, bisa diperhatikan 2 dikali P, maka hasilnya 2 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 24, dan 2 kali 18 sama dengan 24, 12, 48, dan 36. Nah, ini elemen-elemen barunya bersesuaian dengan matriks P, matriks sebelumnya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Jika skalarnya itu 1/3 P. Nah, skalarnya ini 1/3 P. 1/3 kita kalikan dengan matriks P. 1/3 P. Maka menjadi 1/3 dikali 12, 1/3 dikali 24, 1/3 kali 6, dan 1/3 kali 18. Nah, ini menjadi atau sama dengan 4, 2, 8, 6. Cara mengoperasikannya, 1 dikali 12, kemudian kita bagi 3. 1 kali 12, 12. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 1/3 dikali 6. 1 dikali 6, kemudian kita bagi 3. 6 kali 1, 6, dibagi 3 sama dengan 2. Yang baris kedua pun sama. 1 kali 24, 24 bagi 3 sama dengan 8. Terakhir 1 kali 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Nah, balik lagi, kalian bisa mengerjakan ini semua kalau kalian bisa menguasai operasi pada bilangan bulat, baik itu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian maupun pembagian. Jadi kalian harus menguasai itu dulu. Kalau kalian bisa menguasai, pasti operasi pada matriks pun bisa menguasai. Lanjut ke perkalian matriks. Nah, di sini perkalian dua buah matriks akan menghasilkan matriks baru yang elemen-elemennya merupakan jumlah dari perkalian setiap elemen baris matriks pertama dengan setiap kolom matriks kedua. Dua buah matriks dapat dikalikan, syaratnya banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua secara matematis. A K kali L dikali B L kali M sama dengan C K kali M. Oke, sebelum lanjut ke contohnya. Jadi, perkalian dua buah matriks itu bisa kalian operasikan atau kalian kerjakan kalau si jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris matriks kedua, atau di sini bisa dikatakan banyaknya kolom matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Nah, itu bisa kalian kalikan atau bisa kalian operasikan kedua buah matriks tersebut. Nah, lanjut biar lebih jelasnya ke contoh. Oke. Sip. Oke. Perhatikan contoh ya. Di sini ada matriks A dengan ordo 2 kali 2. Kemudian ada matriks B dengan ordo 2 kali 3. Nah,
A dan B bisa dikalikan, kembali lagi A dan B bisa dikalikan kalau banyaknya kolom matriks pertama, ya kan, ini A itu matriks pertama ada 2 kolom, sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Nah, di sini ada berapa baris? Ada 2 baris. Nah, ini bisa dikalikan karena memenuhi syarat. Di matriks A ada 2 kolom, di matriks B ada ada 2 baris. Nah, ini bisa dikalikan karena banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, ini bisa dikalikan. Bagaimana cara mengalikannya? Perhatikan. Kita lihat dulu baris pertama pada baris pertama pada matriks pertama. Di sini ada ada elemen 1 dan 3 pada matriks A. Nah, elemen 1 dan 3 pada matriks A itu kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. Kolom pertama pada matriks kedua yaitu elemennya 2 dan 4. Nah, itu akan menjadi baris pertama kolom pertama mengikuti posisi pada matriks pertama. Nah, ini ya. Sesuaikan dengan matriks, bukan matriks pertama ya, tapi matriks kedua ya. Atau tadi kan sudah dikatakan biar kalian tidak bingung. Di sini disebutkan, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, perkalian dua buah matriks akan menghasilkan matriks baru yang elemen-elemennya merupakan jumlah dari perkalian setiap elemen baris matriks pertama dengan setiap elemen kolom matriks kedua. Nah, jadi kita lihat di sini AB. Nah, A itu ordernya 2 kali 2 tadi sudah disebutkan, kemudian yang matriks B 2 kali 3. Nah, maka banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Tadi sudah disebutkan, jadi bisa dikalikan kalau banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Nah, untuk menghasilkan perkalian matriks tersebut yang di sini, nah, ordonya berapa? Berarti kalian tinggal mengalikan atau menjumlahkan si kolom baris matriks pertama itu dengan banyaknya kolom matriks kedua. Di sini banyaknya baris matriks pertama 2 dengan banyaknya kolom matriks kedua. Berarti 2 kali 3. Nah, maka hasilnya itu akan berordo 2 kali 3. Perhatikan panahnya. Nah, ini akan menghasilkan 2 kali 3. Nah, gitu. Cara mengalikannya tadi ya, kita perhatikan dulu baris matriks pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua, ya. Posisinya itu ininya nih ya. Itu harus 2 kali 3. Jadi 2 baris dan 3 kolom. Nah, ini dia. 2 baris dengan 3 kolom. Jadi 1 dikali 2 yang ini ditambah 3 kali 4. Yang ini. Nah, ini menjadi elemen baris pertama kolom pertama. Lanjut dari baris ke 1 masih baris pertama, kalikan dengan kolom kedua. Nah, itu akan menjadi baris pertama kolom kedua. Ini dia. Berarti 1 kali 1, 3 kali negatif 3. Nah, yang ini 1 kali 1, 3 kali negatif 3. Lanjut ke kolom terakhir pada matriks kedua. 1 kali 2 dengan dijumlahkan 3 kali 3.
1 kali 2 ditambah 3 kali 3. Nah, ini baris pertama dengan kolom pertama, baris pertama dengan kolom kedua, baris pertama dengan kolom ketiga. Nah, ini hasilnya menjadi tetap baris pertama, akan menjadi baris pertama. Kemudian kita perhatikan selanjutnya baris kedua. Negatif 2 dengan 2. Ulangi lagi seperti yang baris pertama. Jadi baris kedua kita kalikan kolom pertama, baris kedua kita kalikan kolom kedua, baris ketiga kita kalikan kolom ketiga. Jadi negatif 2 ditambah 2, negatif 2 dikali 2 ditambah 2 kali 4. Negatif 2 ditambah 1, yang ini ya, negatif 2 tambah 1, negatif 2 dikali 1, maaf, negatif 2 dikali 1 ditambah 2 dikali negatif 3. Terakhir, negatif 2 dikali 2, yang ini ya, negatif 2 kali 2 ditambah 2 kali 3. Nah, yang ini. Maka ini perkalian baris kedua dengan semua elemen matrik kedua. Nah, ini negatif 2 kali ini. Negatif 2 sama 2 dikali kolom kedua dan baris kedua dikali kolom ketiga. Nah, ini ya hasilnya. Ini hasilnya untuk kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga dengan baris kedua. Nah, lanjut, kalau sudah dikali-kalikan, hasilnya akan menjadi seperti ini nih. Mana ya, mana? Nah, ini. 1 kali 2, 2. 3 dikali 4, 12. 11 bukan 11. 1 dikali 1, 1. 3 dikali negatif 3, 9. 1 kali 2, 2. Ditambah 3 kali 3, 9. Hasilnya 14. Ya, 14. Negatif 8, 1 dikurangi 9, negatif 8, 2 ditambah 9, 11. Lanjut ke baris kedua, negatif 2 dikali 2, negatif 4, ditambah 2 kali 4, sama dengan 8. Negatif 2 dikali 1, sama dengan negatif 2. 2 dikali negatif 3, sama dengan negatif 6. Dan negatif 2 dikali 2, sama dengan negatif 4, ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4. Kemudian negatif 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 8. Dan negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Nah, ini hasil perkalian dua buah matriks. Jadi dengan jumlah atau banyaknya kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, ini dia. Banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Itu akan menghasilkan matriks 2 kali 3. Banyaknya baris matriks pertama dengan banyaknya kolom matriks kedua. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasil perkalian matriksnya. Perlu jadi catatan, bisa dikalikan jika banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Nah, itu akan menghasilkan ordo matriks 2 kali 3. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh keduanya. Kalian bisa perhatikan. Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Lihat garis warna hijaunya. Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Nah, itu akan menghasilkan 1 dikali 1. Yang ini ya. 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 5. Ya. Jadi baris pertama dikalikan kolom pertama, maka di sini akan menjadi baris pertama kolom pertama.
Lanjut kita ke Nah, tadi sudah ya. Baris pertama kita kalikan kolom pertama. Sekarang baris pertama kita kalikan kolom kedua. Nah, ini dia kolom kedua. Nah, ini ya. Perhatikan ya. Garis-garis hijau di sini nih, perhatikan. Nah, baris pertama baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua, dan baris pertama kali kolom ketiga. Nah, kalian bisa perhatikan ini. 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 5. Lanjut lagi 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 1. Selanjutnya 1 kali 4 ya, ditambah 2 kali 5 ditambah dengan 1 kali 2. Sama dengan baris berikut ya. Nah, sekarang baris kedua. Mengulangi lagi, dikalikan dengan kolom pertama. Kemudian kita kalikan lagi kolom kedua. Nah, dikalikan lagi dengan kolom ketiga hasilnya ini. Nah, gitu hasilnya ini ya. Kalian perhatikan garis-garisnya di sini. Sama juga dengan baris ketiga di sini. Nah, dikalikan lagi dengan kolom pertama, kalikan lagi dengan kolom kedua, dan kalikan lagi dengan kolom ketiga. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil baris ketiganya. Nah, maka akan menjadi hasil 3 kali 3 ya. Karena di sini persegi nih. Persegi. Jadi jumlah kolom matrik pertama ada 3 kolom sama dengan jumlah baris matrik kedua di sini. Maka 3 di sini kita tulis ya. 3 matrik pertama. Nah, ini matrik pertamanya 3 kali 3. Dengan matrik keduanya juga sama. 3 kali 3 di sini. Nah, sama dengan 3 kali 3 juga. 3 kali 3. Ya. Menghasilkan matriks yang 3 kali 3 lagi di sini. Karena di sini banyaknya kolom atau banyaknya baris pada matrik pertama di sini 3 dengan banyaknya kolom pada matrik kedua. Nah, ini. Nah, itu akan menghasilkan matrik 3 kali 3. Oke, sampai di sini penjabaran dari operasi aljabar matrik. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi. Kalian bisa lebih lebih berkali-kali lagi ditontonnya, jadi kalian bisa lebih paham lagi. Nah, kalau misalkan kalian masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, boleh kalian temui saya di ruang TU yang di depan, atau bisa japri juga via WA, dan saya yakin kalian sudah punya nomor saya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Namun ada beberapa soal yang akan kalian kerjakan untuk latihan, dan latihan tersebut bisa kalian pelajari nanti-nantinya. Ada 2 soal di sini. Yang pertama ini, jika diketahui matriks A sama dengan 7, negatif 5, 2, dan 1 dengan matriks B 3, 4, 3 dengan negatif 2. Nah, ini
tugas kalian silahkan kalian kerjakan di buku masing-masing. Tapi sebelum kalian mengerjakannya, kalian buat resumenya terlebih dahulu dari yang saya sampaikan. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugasnya, buatlah resume terlebih dahulu dari video pembelajaran hari ini, kemudian kalian kerjakan tugasnya dan bisa kalian kumpulkan sebelum hari Jumat di minggu ini ya. Sebelum di hari Jumat minggu ini kalian sudah harus mengumpulkan. Oke? Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Semoga kalian selalu sehat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.